Jangan lupa absen dengan cara klik subscribe, klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update video terbaruku. Follow Instagramku juga ya di @siskawidia. Thank you teman-teman. Join juga di Telegram. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Siska Saputra Jurnal bersama aku Siska. Senang banget bisa nyapa teman-teman di kesempatan video kali ini. Nah, aku mau nge-share pengalamanku selama jadi PNS DKI. Nah teman-teman, ini requestan dari teman-teman lewat DM IG ya. Semoga bermanfaat infonya, so keep watching ya. Jangan lupa absen dulu yang baru mampir dengan cara subscribe, klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan update video terbaruku. Dan juga klik tombol like-nya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar video ini bisa kirim di kolom komentar ya. Thank you. Join Telegram juga ya, linknya udah aku sertain di bawah. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Alasan kenapa sih Kak pengen jadi PNS? Alasannya banyak ya, kalau aku ngelihat dari pengalaman teman-teman yang lain yang ikut juga tes CPNS. Mana ada sebagian yang punya cita-cita buat ngebangun bangsa. Mungkin ini tipikal teman-teman yang suka organisasi, pengen ngerubah birokrasi, idealis banget lah. Dulunya mahasiswa kampusan yang suka banget sama organisasi. Terus yang kedua ada kesempatan untuk melanjutkan studi. Nah, teman-teman di luar sana yang mungkin masih struggle buat cari beasiswa untuk melanjutkan studi S2 dan S3. Nah, kesempatan ini terbuka lebar di PNS. Pemprov juga menyediakan buat beasiswa untuk melanjutkan studi S2, S3 di dalam negeri maupun di luar negeri dengan syarat mengikuti tes dan kampus-kampusnya yang ditunjuk oleh Pemprov. Nah, kelebihannya selain itu, teman-teman tetap dapat gaji plus tunjangan ketika teman-teman melanjutkan studi berdasarkan beasiswa dari Pemprov. Senang banget nggak? Bisa belajar, lanjutin studi sesuai cita-cita teman-teman, dapat gaji dan tunjangan pula. Next, alasan yang ketiga, tak perlu khawatir dengan masa depan. Which is ini udah jelas ya, karena kalau PNS kan dijamin hidupnya ya sama pemerintah gitu. Ibaratnya kalau di swasta tuh pegawai tetap lah ya, selama negara itu berdiri dengan hukum-hukumnya yang tetap ditegakkan tentang ke-ASN-an, tentu pekerjaan teman-teman bakal terjamin, nggak gampang kayak dipecat mungkin atau lain sebagainya. Next, nomor 4, tergiur sama gaji plus tunjangan yang lumayan. Nah, kalau masalah yang satu ini teman-teman mungkin penasaran, berapa sih gaji PNS, terus berapa sih tunjangannya? Nah, kalau tunjangan ini kan sebenarnya hak dan kewenangan masing-masing dari Pemkab, Pemprov, atau Pemdanya ya. Jadi aku nggak bisa sama ratain. Nah, sini aku kasih tabel penjelasan beberapa gaji PNS untuk golongan 1, golongan 2, ada juga untuk golongan 3 dan golongan 4. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih jelasnya untuk gaji dan juga tunjangan Pemprov DKI, teman-teman bisa tonton videoku yang sebelumnya tentang berapa sih tunjangan DKI Jakarta. Di video kali ini, linknya aku kasih di atas. Teman-teman juga bisa lihat di end screen dari video ini. Aku sertain juga videonya, teman-teman bisa tonton kejelasannya. Kira-kira kalau teman-teman ngelamar di Pemprov DKI dengan formasi ini gajinya berapa sih? Ini bisa dilihat ya, kayak buat tadi golongan 3 kan 3A untuk S1, aku kasih gambaran dikit aja. S1 tuh gajinya antara 2,5 juta sampai 4,2. Buat not aja, simple, kalau misalnya buat teman-teman yang ngambil formasi struktural, itu kenaikan pangkat golongannya itu per 4 tahun sekali. Sedangkan untuk fungsional itu tergantung dari progres pekerjaan kalian. Kayak misalnya kalian banyak prestasi, ngikutin seminar, ngikutin misalnya kerja sama antar luar negeri dengan pemerintah Indonesia. Pokoknya prestasi-prestasi kerja yang berkaitan dengan formasi kalian. Di situ jadi poin dan itu bisa cepat buat naikin golongan kalian. Bisa 1 sampai 2 tahun cepat kalau untuk fungsional. Jadi kalau dibilang
Yang malas sama yang rajin sama aja kalau di PNS. Belum tentu kalau kalian ngambil di formasi fungsional ini jadi poin plus juga. Nah, untuk teman-teman yang di struktural juga jangan kecewa, karena macem-macem. Kalau misalnya di struktural itu kan banyak juga tunjangan-tunjangannya. Aku kasih di sini nih screennya, sorry. Tunjangan itu banyak banget macamnya. Kalau misalnya di Pemprov itu disatuin namanya tunjangan kinerja, yang mana besarannya udah aku jelasin di video sebelumnya. Selain itu juga ada tunjangan-tunjangan lain kayak tunjangan keluarga untuk tunjangan suami, istri, terus tunjangan anak. Kemudian kalau misalnya teman-teman di golongan 4A atau 4B, misalnya kepala seksi atau kepala bidang, teman-teman dapat tunjangan lain kayak misalnya kendaraan dinas dan lain sebagainya, yang mana kendaraan itu bisa teman-teman ambil atau teman-teman hold, yang mana uang transportasinya juga bisa dicairin. Nah, biasanya di Pemprov juga banyak sih yang gitu, yang nggak diambil kendaraan dinasnya, lebih mengambil ke biaya transportnya. Dan teman-teman kalau misalnya berprestasi di PNS, misal merangkul 2 jabatan sekaligus, teman-teman selain menjadi penata muda misalnya di golongan 3A, teman-teman juga ternyata sebagai pejabat pengadaan barang. Nah, teman-teman sesuai dengan peraturan Pemprov, yang mana pejabat yang menjabat 2 jabatan itu dapat tunjangan lebih. Nah, jadi teman-teman jangan kecewa kalau misalnya di PNS, kalau aku kerja rajin aku kurang dihargai, belum tentu juga. Next. Nah, kalau teman-teman di Pemprov lain kayak gimana tunjangannya? Coba komen di bawah ya. Barangkali ada tunjangan beras dan lain sebagainya. Memang kalau di Pemprov nggak ada, tapi teman-teman jangan kecewa. Coba komen di bawah ya. Kalau teman-teman di Pemprov lain, Pemda lain, kira-kira tunjangannya apa aja? Which is just info aja, history dari karirku. Aku 3 tahun kerja di konsultan. Yang pertama Jepang, di konsultan Jepang itu sekitar 2 tahun setengah. Kemudian aku kerja buat konsultan Inggris itu 1,5 tahunan. Total berapa tuh? 4 tahunan ya. Habis itu aku tes di Pemprov DKI 1 kali terus langsung lolos. Kenapa aku tiba-tiba berubah haluan? Jujur dulu dari kecil juga aku nggak punya bayangan buat jadi PNS. Bahkan sampai lulus kuliah pun dari Brawijaya Malang, aku nggak kepikiran buat jadi PNS. Pikiran pertama aku pengen kerja Jakarta supaya deket dari rumah, bisa bolak-balik gitu tiap bulan atau tiap minggu lah ya, pulang kampung gitu. Terus aku pengen kerja di perusahaan asing yang bisa ningkatin knowledge-ku, juga wawasan gitu. Dan juga di pusat kota Jakarta dulu, aku kantornya di SCBD. Dan menurutku cita-citaku itu udah kecapai semua. Dengan aku waktu itu belum priority buat gaji ya. Gaji sih ya standar lah ya untuk fresh graduate, dan juga dengan pengalaman 2,5 tahun ataupun 3 tahun, gajiku ya segitulah ya. Teman-teman bisa cek sendiri kalau pengalaman 2,5 tahun kira-kira berapa gajinya di swasta untuk perusahaan sekelas internasional kayak gitu. And then aku dulu daftar PNS itu nggak concern di gaji juga sebenarnya. Sebenarnya permintaan orang tua juga. Terus yang kedua, aku mikir untuk life balancing sebenarnya. Ini poin ini bakal aku taruh di jam kerja PNS. Tunggu ya. Kita lanjutin dulu untuk alasan menjadi PNS. Yang ke-5, jenjang karirnya jelas, udah jelas ya kayak aku jelasin yang tadi. Dimana kalau misalnya PNS itu kenaikan golongannya per 4 tahun sekali. Kalau fungsional bisa 1-2 tahun sekali, yang mana dengan sistem poin ya. Teman-teman kalau ikut banyak seminar atau kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan formasi kalian, itu bisa mempercepat golongan kalian. Yang ke-6, sistem kerjanya juga profesional, dimana teman-teman ya maybe ya kalau di PNS itu masih ada sih yang santai. Toh di swasta juga sama ada kayak gitu. Ada yang santai-santai, ada yang pekerja keras juga. Which is di PNS juga sama aja, ada yang santai-santai, ada yang pekerja keras juga. Terserah teman-teman mau pilih yang mana, mau yang santai-santai ataupun mau yang
uh, mau rajin gitu. Tapi sebenarnya konsekuensinya sama, mau di swasta maupun PNS sama aja. Kalau teman-teman kerja di swasta maybe lebih keras ya konsekuensinya, kayak misalnya teman-teman santai-santai, akhirnya teman-teman digantikan oleh orang baru yang lebih muda, lebih punya semangat kerja yang lebih menggebu-gebu, kemudian lebih profesional, punya keterampilan yang lebih, akhirnya teman-teman terdepak, bisa aja. Tapi ada juga yang perusahaan yang masih mentolerir kalau teman-teman masih bisa kerja walaupun agak santai gitu, kerjanya tetap dipertahankan. Ada juga yang swasta seperti itu. Aku juga udah pernah ngalamin sebelumnya di kantor swastaku. Nah, di PNS ini juga ada yang masih santai-santai juga sama. Ada juga yang pekerja keras tipikalnya. Nah, ini yang santai-santai konsekuensinya tentu kalau misalnya di fungsional dia lama kenaikan golongannya karena poinnya kan menyesuaikan. Akhirnya sama kayak struktural, jadinya kenaikannya hanya 4 tahun kali. Dan itu pun mungkin dia nggak dapat reward yang lain, kayak misalnya harusnya dia bisa mengambil 2 jabatan, misalnya kayak ikut jadi bendahara bidang atau jadi pejabat pengelola pengadaan, jadi tunjangannya lebih. Dia nggak punya kesempatan itu, tapi memang dia tetap digaji. Dan kemungkinannya kalau dia sangat-sangat malas, kayak misalnya jarang masuk atau nggak absen, nah dia bisa jadi dapat peringatan dari kepegawaian Pemprov juga, teman-teman. Bahkan bisa sampai ke pemecatan dari status PNS-nya. Itu mungkin dimungkinkan. Jadi sama aja antara status teman-teman kerja di swasta maupun PNS. Sebenarnya sistem kerja profesionalnya sama aja. Jadi jangan dibilang kalau misalnya PNS itu oh nyantai-nyantai malas tetap bisa kerja gitu. Toh di swasta pun ada yang perusahaan yang mentolerir pegawainya seperti itu gitu, yang kerjanya agak lambat. Nah, PNS juga ada yang kayak gitu. Untuk pegawai-pegawai yang rajin mungkin dikasih reward lebih dengan digaji lebih kalau di swasta. Nah, di PNS pun sama. Ketika mereka menjabat 2 jabat lebih dari 1 jabatan, mereka dapat reward juga dengan kenaikan golongan juga, seperti itu. Next, di alasan ke-7 ada jaminan masa tua. Nah, teman-teman tahu ya kalau misalnya PNS memang punya jaminan untuk pensiunan yang mana diambil tiap bulan. Nah, kalau di swasta sama juga sebenarnya. Semenjak tahun 2016 kan sudah diberlakukan kalau swasta tuh harus punya BPJS ketenaga kerjaan dan juga pensiunan. Nah, teman-teman di swasta jadi jangan kecewa sekarang. Mau PNS maupun swasta sekarang sama aja. Statusnya tuh ya sama aja 50-50 gitu ibaratnya. Teman-teman swasta juga punya status untuk pensiunan juga, dimana dari BPJS yang mana memang mekanismenya nggak kayak PNS yang diambil tiap bulan, melainkan sekaligus. Misal aku inget dulu aku baru kerja 2 tahun setengah, dimana BPJS pensiunanku isinya sekitar 8 juta kayaknya, 7-8 juta yang mana nggak bisa diambil kalau aku kerja kurang dari 5 tahun. Itu nggak bakal cair BPJS pensiunannya. Nah, pengalaman untuk teman-teman yang udah bekerja di perusahaan tersebut, di perusahaan Jepang tersebut sekitar 20 tahunan ya, 20 tahun, tapi karena BPJS-nya baru di open tahun 2016, beliau dapat sekitar dana pensiunan 200 juta. Ya lumayan banget lah buat buka toko di kampung atau sekedar investasi buat kayak beli lahan sawah atau bikin kontrakan semacam itu, teman-teman. Tergantung kita mengelolanya aja. Next, nomor 8, memiliki kesempatan bekerja sambil jalan-jalan. Nah, ini optional juga buat teman-teman yang mungkin ngambil di Kementerian Kedutaan Indonesia misalnya di Amerika. Nah, teman-teman bisa jalan-jalan juga keluar negeri sambil kerja gitu kan. Ini fleksibel banget. Nah, teman-teman yang mungkin juga ngelamar di kementerian tiap berapa tahun, aku kurang paham sih, maybe dulu temanku di BMKG itu sekitar 3-2 tahunan itu dipindah tiap kota, ada di Aceh, tiba-tiba dia di Sulawesi gitu. Memang kelebihannya teman-teman jadi punya banyak wawasan dan juga
Ya pengalaman lah ya, banyak dari banyak tempat, seru banget mestinya. Tapi memang kekurangannya teman-teman harus ngeboyong satu keluarga, dimana harus berjauhan dengan keluarga besar. Ya plus minus aja lah. Kalau teman-teman masih muda, masih senang buat pindah tempat gitu ya, buat nyari pengalaman baru, ini mestinya pengalaman yang seru banget. Next, di alasan ke-9, lebih percaya diri. Maybe kali ya teman-teman yang mungkin belum dapet jodoh terus ngerasa lebih pede kalau misalnya udah megang SKPNS. Maybe ada juga yang kayak gitu. Ya. Kalau aku sih nggak sih, sama aja kayaknya ya. Mau pakai seragam, justru kalau pakai seragam kayak gini, teman-teman merasa jadi lebih tanggung jawab. Karena aku nggak mungkin pakai seragam ini ke mall atau berangkat ke pasar gitu, atau jalan-jalan kemana dengan pakai seragam Pemprov, yang mana ini ya sebenarnya memberatkan banget ya. Ini kan jadi cibiran orang lah, kerja di Pemprov terus jam kerja keluyuran gitu kan. Kalau dulu jujur pas di swasta hobi sih, kayak misalnya jam istirahatnya jam 12, kemudian jam 11 colong-colong lah sejam atau setengah jam buat jalan-jalan, buat jajan lebih dulu gitu kan. Apalagi pas hari Jumat tuh. Tapi kalau udah pakai seragam gini udah bingung. Kecuali teman-teman mau ganti baju terus habis itu baru jalan-jalan. Bahan juga buat teman-teman yang mungkin berniat malas dan gak rajin-rajin di PNS. Sekalian info aja, kalau di Pemprov tuh dia punya sistem sendiri, sistem online dimana namanya ETKD, dimana teman-teman setiap harinya harus input kinerja kalian. Misalnya di jam 7 sampai jam 8 itu ngerjain apa aja, jam 8 sampai dengan akhir jam kerja kalian di hari itu jam 16.00 teman-teman ngerjain apa aja, yang itu yang mempengaruhi tentang persentase kinerja kalian, yang berpengaruh juga ke tunjangan. Nah, jadi teman-teman kalau yang males mau ngisi input kinerja apa ya, jawab sendiri deh. Next, alasan ke-10, dapat mengembangkan kreativitas. Maybe beberapa di kita kaum muda yang milenial masih berpikir kalau misalnya PNS itu kerjanya santai-santai, aku lebih fleksibel buat ngerjain bisnis yang lain. Jadi kalian ngerasa bisa punya dua pekerjaan gitu, sebagai PNS dan juga sebagai pembisnis, lebih fleksibel. Memang sekarang PNS justru, kalau zaman dulu PNS dilarang banget punya bisnis. Nah kalau sekarang PNS memang disuruh untuk menyejahterakan diri dengan cara jadi pembisnis atau investor dan lain sebagainya, supaya mengurangi teman-teman PNS yang punya niatan yang korupsi lah kayak zaman dulu. Sekarang udah nggak ada tuh kayak gitu, berusaha dihapuskan gitu kan. Sebenarnya ini tergantung juga, memang sistem kerjanya nggak sehektik kalau kalian di swasta. Kalau misalnya di swasta kan memang perbedaannya antara swasta dan PNS itu, yang swasta itu kan profitable, dimana dia ngejar banget profit, dimana kalau profitnya turun udah kalang kabut tuh ya. Kalau misalnya PNS kan dia non profitable gitu, dimana adalah fungsi kerjanya adalah sebagai pelayan masyarakat, dimana pelayan masyarakat itu ya gak ngambil untung gitu dari situ. Mungkin dari situ jadi lebih fleksibel gitu, bedanya itu aja sih sebenarnya. Which is pengalaman aja, tapi ini bukan aku jelek-jelekin dan juga terlalu membanding-bandingkan. Sebenarnya deal to deal aja ya. Kalau di swasta dulu aku kan teknis ya, anak teknik, yang mana seringkali load pekerjaan itu banyak banget gitu, sampai harus kerja lembur jam 10 malam gitu, jam 11 malam baru selesai dari kantor. Padahal jam pulangnya memang jam 5 sore. Tapi adjustable ini nggak sepanjang tahun kayak gitu. Kayak misalnya di akhir tahun aja gitu, untuk ngejar deadline. Kemudian di kalau misalnya mau menjelang lebaran juga kayak gitu ya sama. Nah kalau misalnya di PNS itu sebenarnya masih ada lemburan-lemburannya itu. Kalau misalnya teman-teman kayak ngejar tagihan atau ngejar dokumen yang harus direview, itu tetap bisa lembur-lembur. Tapi sih sepengalaman aku nggak nyampe sehektik yang di swasta ini, karena dia ngejar profit kan, ngejar deadline, yang mana pekerjaan proyek itu 2-3 bulan harus selesai. Sedangkan di sini kan dia by adjustable, kayak misalnya anggaran itu kan
Kalau 1 tahun itu 2 kali ya, di anggaran awal tahun dan juga anggaran perubahan di bulan Oktober. Jadi cuma 2 kali, dimana tagihan itu harus masuk sebelum anggaran baru keluar. Makanya lebih fleksibel. Ini per 2 tahun, per 2 bulan 3 bulan gitu tender proyek selesai. Yang ini per anggaran yang mana 6-8 bulan, jadi lebih fleksibel yang ini. Next, jadi kalau dibilang PNS nggak lembur belum tentu juga ya. Sometimes kita harus lemburan juga di akhir tahun gitu, menjelang anggaran perubahan, di mana semua tagihan harus masuk, supaya itu berpengaruh juga sama kinerja kita. Kalau serapannya nggak cocok, nggak sesuai, persentasenya kurang, akhirnya kinerja dan tunjangan kita turun. Tuh. Next, alasan terakhir, sebenarnya ini salah satu alasanku kenapa aku pilih jadi PNS, yaitu life balancing. Dimana aku ngerasa mungkin untuk teman-teman yang workaholic itu kerja yang dikejar deadline, terus kerja yang banyak banget loadnya, itu mereka yang stressful itu seneng banget gitu, ada yang kayak gitu. Jadi memang ini adjustable-nya nggak bisa untuk semua orang. Tapi untuk pribadi aku nih, yang sometimes karena cewek yang moody juga, terus kayak kerjanya itu kalau terlalu capek aku gampang sakit. Akhirnya aku nyari sebuah pekerjaan yang aku harus balance nih life-nya. Kayak pagi aku masih bisa masak, bikin sarapan yang sehat, kemudian pulang aku punya waktu istirahat yang cukup, terus aku bisa ingat gitu buat minum air putih. Jujur dulu waktu di swasta aku sometimes sampai lupa gitu minum air putih, saking fokusnya sama komputer buat pelajarin hal-hal baru, yang sebenarnya aku ngerasa memang kalau di swasta aku lebih cepet untuk adaptable sama teknologi baru lah, atau wawasan-wawasan baru. Sedangkan di PNS aku lebih kayak slow motion gitu lah, ngikutin alur dengan kemampuan fisik dan juga mentalku lah ya, biar lebih sehat. Sebenarnya itu aja. Next, mungkin teman-teman masih bingung apa sih alasanku kenapa sih harus jadi PNS, sedangkan teman-teman mungkin orang tuanya memaksa untuk jadi PNS. Jadi coba diolah-olah lagi, kira-kira teman-teman cocok nggak sih jadi PNS, mau nggak sih jadi PNS gitu. Kira-kira alasan mana yang cocok buat teman-teman. Nah, alasan berikutnya maybe ini sedikit kocak. Alasan kenapa teman-teman, ini klarifikasi aja ya, alasan kenapa kok nggak pengen jadi PNS. Ini by pengalaman, aku pernah pesan Gojek. Aku sedikit lama datangnya, sekitar 5 menit sampai 10 menit. Abang Gojeknya sampai nunggu, terus dia sambil ngomel-ngomel, kok mbak lama banget gitu. Terus ketika aku naik, dia cerita gini, anakku nggak mau loh mbak disuruh jadi PNS. Kenapa pak gitu, aku tanya gitu. Mbaknya lama kerja di sini. Baru kok pak saya, kayak gitu. Terus aku nggak bilang aku PNS, bisa aja kan aku pegawai kontrak di situ kan. Iya, PNS tuh kotor katanya kerjaannya. Kotor kenapa pak? Tukang korupsi, kayak gitu. Teman-teman kalau nanti pengalaman nanti pas jadi CPNS atau PNS, kemudian nerima pengalaman pahit kayak aku barusan itu, teman-teman coba berpikir positif aja. Memang banyak yang masih rancu dan mungkin masih berpikir profesi PNS itu sama kayak PNS yang dulu, yang masih gitulah ya, untuk masuk PNS harus nyogok-nyogokan, harus lewat orang dalam, kemudian gitu masuk ke organisasinya juga organisasi yang dark banget gitu kan. Sebenarnya kita tergantung kita melihat dari posisi mana kita menanggapi profesi kita. Kalau misalnya kita tetap bersikap profesional, fokus dengan pekerjaan kita, hal-hal itu sebenarnya bisa dihindarin. Toh kalau misalnya masih ada yang berpikir negatif, kita legowo aja dan lapang dada. Berikut ada alasan-alasan kenapa sih nggak pengen jadi PNS. Biasanya cibiran-cibiran orang luar nih ya. Yang pertama, mungkin karena mereka berkecil hati, karena kemungkinan masuk PNS pun sangat-sangat kecil. Orang-orang yang dulu, banyak banget masyarakat yang
kecewa dengan sistem PNS sekarang, karena dulu kan mereka guru dengan cara nyogok maybe ya. Nah sekarang kan PNS murni banget ya lewat tes. Akhirnya mereka kecewa nggak bisa masukin anak-anak mereka. Itu akhirnya mereka mencibir profesi PNS. Ada juga yang kayak gitu, dan ada juga yang belum mencoba tapi udah berkecil hati karena kemungkinan diterimanya kecil ya. Karena tahunku aja, tahun 2018 yang daftar Pemprov DKI itu sekitar 38.000. 38.000 yang diterima cuma 3.028, sepersepuluhnya aja yang diterima. Jadi beruntunglah teman-teman yang masih lolos di tahap selanjutnya, tetap semangat buat belajar terus, barangkali rezeki kalian tahun ini. Next, proses penerimaannya syarat politik. Ini mungkin zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kan teman-teman udah tahu waktu pengalaman tes SKD semuanya murni, panitianya juga bersih, nggak ada nyogok-menyogok, teman-teman semuanya tes berdasarkan kemampuan masing-masing. Next, alasan ketiga, jadi PNS tidak akan membuat kita berkembang. Seperti aku jelasin sebelumnya, berkembang tidak berkembang, santai ataupun rajin itu tergantung pilihan teman-teman. It's like which is sama aja, kalau teman-teman kerja di swasta, teman-teman mau santai-santai bisa, mau rajin juga bisa. Itu tergantung pilihan hidup teman-teman. Next, di keempatnya adalah rawan untuk dimanfaatkan diri sendiri. Maksudnya organisasinya nggak bersih, terus teman-teman dimanfaatkan untuk mengambil uang negara. Sebenarnya itu tuh tergantung pilihan teman-teman juga. Itu maybe ada orang yang kayak gitu, tapi gimana kita nanggepinnya secara profesional aja. Next, sebagai lahan basah korupsi. Nah teman-teman buang jauh-jauh kalau teman-teman punya pikiran buat jadi pejabat yang korup gitu ya, karena uang korupsi itu unfaedah. Yang jelas ibaratnya itu memang bentuknya uang, tapi kalian nggak tahu kalau misalnya uang itu akan kayak kebakar api aja gitu, cepet banget habisnya, terus nggak berkah ya. Teman-teman ingat aja selalu kalau misalnya teman-teman mau jadi miliarder di PNS mungkin kurang tepat ya. Kalau teman-teman mungkin jadi PNS yang sambil berwirausaha, kemudian usahanya diinvestasikan, dan teman-teman jadi miliarder, kemungkinan itu mungkin besar. Tapi kalau teman-teman hanya memanfaatkan dari ladang korupsi untuk jadi miliarder, please no, karena itu uang yang gak berkah dan mesti akan ya kebakar aja gitu, angus uangnya. Next, pertanyaan selanjutnya, jam kerja di Pemprov DKI gimana sih kak? Mungkin ada perbedaan gak ya kalau di Pemprov lain? Coba teman-teman komen di bawah ya. Nih kalau misalnya di Pemprovku itu, kalau untuk tenaga teknis kayak misalnya teman-teman di teknik dan juga kedokteran itu masuknya sekitar jam 07.30 sampai jam 16.00. Kalau misalnya Senin sampai Kamis. Kalau Jumat itu masuknya jam 7 karena harus senam dulu, kemudian pulangnya jam 6.30, selisih 30 aja. Kalau di guru itu, jadi kalau di Jakarta ada SD 01 pagi misalnya, ada SD 01 petang. Nah itu gurunya juga dibagi dua. Yang pertama ada yang pagi itu masuknya jam 6.30 sampai jam 15.00. Untuk yang siang itu jam 10 sampai jam 17.00. Nah teman-teman nanya kan nih, kalau misalnya SD kan selesainya jam 12, jam 1 gitu, ekstrakurikuler setelahnya. Nah guru-guru yang sampai 15.00 ngapain dong? Mereka itu biasanya ngerjain administrasi dan lain sebagainya ya, yang masih bisa dikerjain di sekolah. Yang mana ini sebenarnya perbedaannya tipis aja sih. Kalau dulu aku di swasta itu jam kerjanya jam 8 masuk, jam 17.00 pulang. Ini sebenarnya by adjustable aja kalau teman-teman yang kerja di maybe di toko retail kayak Alfamart, Matahari dan lain sebagainya, maybe beda juga ya jam kerjanya. Teman-teman bisa komen di bawah, kira-kira enak gak sih jam kerjanya. Nah ini memang jam pulangnya jam 16, tapi sometimes kalau kerjaan masih banyak sih aku masih lanjut terus. Banyak teman-teman juga yang kayak pulang jam 6 sore gitu, jam 7 malam, tapi nggak sampai yang tengah malam banget, kecuali kayak ngejar kerja tagihan. Sebenarnya kerja lembur kan
menggambarkan kalau kerja kita kurang efektif gitu. Sebenarnya pekerjaan yang harus bisanya diselesaikan dalam 2 minggu ternyata molor gitu kan sampai harus lembur. Berarti pembagian tugasnya dan cara kerjanya kurang bagus gitu. Next. Soal ketiga, berapa sih tunjangan PNS? Bentar teman-teman. Aku masukin kolom ya. Sebenarnya kayak aku jelasin tadi sih, tunjangan itu kan macem-macem jenisnya ya. Tunjangan PNS itu yang pertama kayak ada tunjangan keluarga. Kalau misalnya teman-teman itu cewek ada tunjangan suami atau tunjangan istri, kemudian ada tunjangan anak. Kemudian kalau teman-teman di kementerian ada tunjangan beras, tunjangan makan. Kalau di DKI nggak ada ya, tunjangan beras sama tunjangan makan tuh nggak ada. Next ada tunjangan transport. Kalau di DKI itu tunjangan transport nggak untuk semua, itu untuk golongan tertentu kayak misalnya kepala seksi dikasih mobil dinas gitu kan. Dimana tunjangan transport itu seringkali mobil dinasnya dibalikin dan diuangkan, itu bisa juga kalau di Pemprov. Nah kalau teman-teman di kementerian biasanya ada mobil antar jemput bis kementerian, itu juga termasuk tunjangan transport. Kemudian ada tunjangan lain-lain lah, kayak misalnya kalau teman-teman ternyata di organisasi ikut kebendaharaan atau koperasi, nah teman-teman dapat persentase keuntungan situ juga termasuk tunjangan di situ. Kemudian kalau teman-teman punya 2 jabatan kayak misalnya sebagai pejabat pengadaan barang atau pejabat lainnya, dimana itu juga dapat tambahan tunjangan. Tunjangan apa lagi ya? Kalau teman-teman di ngambil studi juga dapat tunjangan kalau nggak salah ya. Aku kurang tahu persentasinya, coba teman-teman komen di bawah ya. Aku mau bandingin coba sama Pemprov sama Pemkap lain, kira-kira tunjangan apa aja sih selain yang aku sebutin tadi. Next, pertanyaan selanjutnya, ngerjain apaan aja sih kak gitu. Banyak ya, ngerjainnya basically sama aja sih. Kalau di swasta kan kita banyak kerjain kerjaan teknis, kan beda-beda. Kalau misalnya aku anak teknik ngerjain, kalau misalnya di swasta tuh ngerjain kayak dokumen teknis, ada feasibility study, ada perhitungan, ngegambar dan lain sebagainya ya. Kalau misalnya di Pemprov, di PNS, kerjaanku karena merangkul antara pihak masyarakat dan juga pihak yang dikerjasamakan dengan Pemprov itu kayak misalnya kontraktor atau misalnya konsultan yang akan mengerjakan pekerjaan teknis kita untuk diberikan kepada masyarakat, maka kerjanya yang merangkul 2 item ini gini, dengan cara kayak misalnya bikin perjanjian kerjasama atau lelang dengan pihak konsultan maupun kontraktor, kemudian mengatur anggaran di Pemprov itu, misalnya APBD gitu dipakai buat proyek apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Terus juga mereview dokumen-dokumen hasil konsultan dan kontraktor, survei mengacak pekerjaan kontraktor gitu. Terus report-report dari konsultan, kemudian koordinasi dengan SKPD lain yang dalam birokrasi. Misalnya nih, aku ada di Dinas SDA, di mana Dinas SDA itu dibawahi oleh biro yang namanya Biro PKLH yang dibawahi oleh Asbang, yang mana Asbang baru lanjut ke gubernur. Nah itu aku tugasnya adalah mengkoordinasikan SKPD berikut dari atas sampai bawah, yang mana sampai ke seksi dan staff-staffnya gitu sih kerjaannya kurang lebih. Kalau ditanyain kak berarti nggak ada kerjaan teknisnya, belum tentu juga, karena kita sometimes harus mengecek hasil report, hasil konsultan ya, dimana itu isinya kan teknis banget ya. Kayak misalnya kalau di DSDA volume banjir, desain sheet file-nya kayak gimana, penataan waduk dan lain sebagainya. Nah teman-teman mungkin ada yang nanya juga, kak gimana sih keadaan kantornya PNS, suasana kerjanya kayak gimana nih? Aku kasih contoh-contoh gambar-gambarnya ya. Nih ini ruang rapat, ini aku
Sebenarnya nyari contohnya di Google. Ini salah satu ruang rapat yang pernah aku rapat di lantai 2 Balai Kota, bentuknya kayak gini. Kursi-kursi berjejer, ada uh, layar juga di depan. Sama aja sih, teknisnya sama-sama modern, sama-sama kayak di kantor swasta. Jadi jangan berpikir kalau misalnya, wah, kantor PNS tuh kelihatan gedung tua gitu dari luar, terus berarti peralatan PNS seadanya dong, kayak kurang gitu fasilitas untuk kerjanya. Belum tentu juga teman-teman. Sini kayak ada komputer juga, mesti kita update, kayak misalnya kalau ada seri terbaru gitu, supaya ya menunjang masing-masing sih. Kayak misalnya kalau pekerjaannya admin, nyesuaiin, berarti komputernya nggak perlu spek tinggi gitu, karena kita kan harus efektif ya, karena itu uang pajak rakyat, harus efisien dipakainya. Untuk teman-teman yang ngerjain gambar untuk review gambarnya konsultan, itu pakai komputer yang jelas basicnya lebih bagus ya, speknya lebih tinggi gitu maksudnya. Bentuknya kayak gini juga nih ruang kerjanya, kayak ada yang sekat-sekat cubicle gitu, ada juga yang nggak disekat-sekat. Itu tiap SKPD masing-masing nata sendiri sih, jadi nggak punya pattern khusus gitu, kurang lebih gitu sih. Happy banget bisa sharing sama teman-teman. Kalau teman-teman punya cerita lain seputar PNS, bisa teman-teman sharing di bawah supaya aku bisa tahu juga, baca-baca di kolom komentar. Nah, teman-teman yang baru absen, klik subscribe-nya, jangan lupa klik tombol loncengnya juga. Mohon like-nya juga ya teman-teman ya. Thank you dukungannya. See you to the next video. Bye bye.